Review film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Di era inklusivitas dan representasi dewasa ini, Marvel Cinematic Universe (MCU) kembali menggeliat, dengan menghadirkan Origins, atau kisah asal mula superhero Shang-Chi, yang merupakan keturunan Tiongkok, lengkap dengan menjadikan mitologi, yang erat dengan kebudayaan Tiongkok sebagai bagian penting dari keseluruhan film. Angel Heart dan ilustrator Jim Starlin, yang mengawali debutnya di komik Special Marvel Edition ke-15, terbitan Desember tahun 1973 ini, film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hadir menyapa para penggemarnya, dengan arahan sutradara Destin Daniel Cretton, dan dibintangi oleh Simu Liu, Awkwafina, Vala Chen, Menger Zhang, serta dua aktor senior, Michelle Yeoh dan Tony Leung. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 22 September tahun 2021. Sinopsis Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Kehidupan Shaun Simu Liu sebagai petugas parkir valet bersama sahabatnya Katie, Awkwafina, berubah total, saat keduanya diserang oleh gerombolan misterius di atas bis saat berangkat kerja. Dari kejadian tersebut, kedok Shaun pun terbuka di depan umum. Shaun yang bernama asli Shang-Chi, ternyata merupakan anak dari seorang pimpinan organisasi Ten Rings, yang dijuluki Mandarin Tony Leung. Mandarin yang sudah berumur 1000 tahun, berkat kekuatan dari Ten Rings yang melekat padanya, rupanya mengincar kalung giok pemberian mendiang ibu Shang-Chi, Yingli, Vala Chen kepada Shang-Chi kecil. Shang-Chi bersama Katie pun berangkat ke Macau, demi menemui pemilik pasangan dari kalung tersebut, sekaligus mencari tahu motif sang Mandarin. Sebuah kenyataan pahit harus Sang hadapi, melihat ayahnya yang terobsesi pada satu keinginan yang tidak masuk akal, dan membahayakan nyawa seluruh manusia. Kali ini, Shang-Chi tidak lagi bersembunyi, dengan kemampuan bela diri tempaan ayahnya, ia mencoba menyadarkan sang ayah, dan menyatukan hubungan keluarga mereka yang hancur sepeninggal mendiang ibu. Sebagai sebuah kisah asal mula dari superhero, yang secara resmi memulai fase keempat dari Marvel Cinematic Universe (MCU), Shang-Chi memiliki formula yang tidak jauh berbeda dengan film-film Origins superhero MCU, buah pikiran produser Kevin Feige. 2/3 film yang menampilkan konflik masa kini, dengan obsesi Mandarin yang disisipkan banyak adegan masa lalu, dengan transisi mulus terasa lengkap menceritakan perjalanan Shang-Chi untuk menjadi seorang superhero. Sementara itu, sepertiga akhir film yang menampilkan adegan klimaks penuh aksi, dan fantasi, seakan menghabiskan Shang-Chi yang telah siap sempurna, untuk menjadi salah satu bagian dari karakter legendaris dalam MCU. Apalagi mirip seperti Black Panther, Shang-Chi secara lugas menunjukkan representasi penting karakter jagoan dari Tiongkok, yang jika dilihat di akhir film akan menjadi bagian penting, bagi kelanjutan kisah dalam fase 4 MCU. Keterkaitan antara plot di komik dengan plot film, tidak akan penulis bahas di sini, dikarenakan, penulis tidak mengenal sama sekali karakter Shang-Chi. Plot Hero's Journey dalam film, yang sesungguhnya formulaik ini dirangkai dengan apik oleh penulis naskah, Dave Callaham Wonder Woman 1984, Zombieland, Double Tap dengan sutradara Destin Daniel Cretton, plus penulis langganan Destin, saat mengarahkan film Just Mercy dan The Glass Castle, Andrew Lanham. Dua timeline cerita masa lalu kehidupan keluarga Shang-Chi, dan masa kini konflik Shang-Chi dengan ayahnya, memiliki intensitas yang berbeda, tetapi saling mendukung satu sama lain, sehingga film terasa dinamis. Meskipun penceritaannya mulus dari awal hingga akhir, tetapi ada momen, di babak kedua menjelang babak ketiga, yang terasa lambat dan sedikit membuat tidak sabar menunggu klimaks pertarungan. Terutama saat Shang-Chi bertemu dengan Ying-Nan, Michelle Yeoh. Eksposisi yang dinarasikan oleh Ying-Nan, terasa panjang dan repetitif di momen tersebut, meskipun sudah coba dikreasikan dengan adegan latihan bertarung. Dari sisi teknis, pengarahan Destin Daniel Cretton adalah yang paling layak dipuji tinggi. Meskipun baru pertama kali mengarahkan film bergenre action, kemampuan Cretton menangkap gambar, dan adegan pertarungan multi-style ala wuxia, dan tarung jalanan, lengkap dengan sisipan teknik parkour lincah, yang layak diacungi 2 jempol. Tidak ada saki cam, tidak banyak fast cut dan edit, yang ada adalah koreografi cantik nan ciamik, dari para penata laga, yang dipraktekkan para aktor, dan stuntman dengan baik, dan ditangkap sempurna oleh penata kamera kawakan, Bill Pope, Spider-Man 2, Baby Driver, The Matrix, yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya.